Warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Fadli Setiawan. Saya di sini akan membaca atau memenuhi tugas eh, reading dari Bapak Taufik Kandarto sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Lanjutan. Chapter 1, Basic Sentence Pattern Types of Sentence. Snapshot. Memahami kalimat secara seksama merupakan syarat mutlak agar dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa lisan ataupun bahasa tulis dengan benar sehingga pesan tersebut menjadi mudah dimengerti dan tidak disalah interpretasikan. Secara ringkas dapat didefinisikan bahwa kalimat merupakan kumpulan kata atau phrase, combination of word or phrase yang tersusun sedemikian rupa dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Syarat susunan kata atau phrase sehingga dapat disebut kalimat adalah di dalamnya harus sudah terdapat satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan ada satu bagian yang menduduki jabatan predikat. Bagian di dalam Bagian di dalam struktur yang menduduki jabatan objek akan sangat tergantung pada jenis bagian kalimat yang menduduki jabatan predikat. Subjek dan objek akan selalu berbentuk kata benda, noun, atau phrase, benda, noun phrase, sedangkan predikat akan selalu berbentuk kata kerja verb dan fase kerja verb phrase. Pada dasarnya, kita telah mengenal kalimat yang secara visual hanya berbentuk bahasa tulis. Di dalam bahasa lisan, kita menemui kesulitan menandai suatu kalimat karena kita tidak bisa menandai adanya huruf kapital dan tidak bisa mengetahui secara visual pada bagian mana terdapat tanda titik. Menuangkan ide, gagasan, atau pesan dengan bahasa lisan tampak lebih mudah karena pembicara, speaker, dan pendengar, listen, saling berhadapan secara visual sehingga kejelasan ide, gagasan, dan pesan tersebut dapat direpresentasikan juga melalui gerakan tubuh dan isyarat indriawi lainnya. Dengan demikian, meskipun penggunaan kalimat tidak jelas atau tidak tepat, pendengar atau lawan bicara tetap tidak merasa kesulitan dalam memahami ide, gagasan, atau pesan yang disampaikan oleh pembicara. Apapun bentuk bahasa yang dipergunakan, baik lisan ataupun secara tertulis, muara akhir yang ingin dituju adalah pendengar dan pembaca dapat dengan mudah memahami ide, gagasan, atau pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Ada suatu konsep yang menyatakan bahwa mereka yang telah mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dengan baik dipastikan dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa tulis written language dengan lebih baik juga. Baik di sini adalah dalam penggunaan struktur kalimat dengan berbagai pilihan kata dan grammar yang benar. Baik juga bermakna adanya proses penuangan ide, gagasan, atau pesan harmoni untuk atau koheren, di mana antara paragraf yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hal tersebut dapat diibaratkan sebagai dengan air yang terus mengalir, menggelinding menelusuri setiap celah jalan yang dilalui. Namun, demikian, seringkali kenyataannya tidaklah demikian. Kemampuan penggunaan bahasa Inggris secara lisan tidak menjamin baik atau benar penggunaan bahasa tulis. Kemampuan menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa tulis memerlukan pengetahuan, kecakapan, skill, dan jelas memerlukan pelatihan sendiri menggunakan buku panduan yang praktis dan efektif. Pada klub pertama ini, kita akan membahas strategi menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa Inggris tulis dimulai dari pemahaman kalimat secara praktis dan efektif, hanya dengan berbekal pengetahuan yang lebih baik tentang pola-pola kalimat dalam bahasa Inggris, English sentence patterns, eh,
Dipastikan bahwa sebagai pelajar atau mahasiswa, Anda akan lebih baik dalam mengerjakan ujian writing yang diberikan oleh para guru atau dosen bahasa Inggris. Pemahaman kalimat juga sangat bermanfaat untuk mewujudkan sebuah tugas akhir atau TA atau skripsi dalam bahasa Inggris yang lebih baik. Secara sederhana, dapat saya sampaikan di sini bahwa dalam bahasa Inggris kita mengenal empat jenis bentuk kalimat dan kita mengenal beberapa jenis kalimat types of tense sentence. Eh, Masing-masing akan dibahas secara efektif praktis di dalam bagian ini. Namun demikian, sebelum kita memasuki pembahasan sentence pattern and types of sentence, kita akan membahas lebih dahulu elemen-elemen yang mendasari pembentukan sebuah kalimat. In detailed patterns, sentence element. Elemen-elemen kalimat adalah bagian-bagian tertentu dalam sebuah kalimat yang menduduki jabatan subjek, predicate, object, and adverb. Dalam hal ini, saya sengaja menghilangkan jabatan complement karena jabatan ini dapat diwakili oleh adverb. Jika kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang elemen-elemen tersebut, rasanya akan sangat sulit menuangkan pesan tertulis dalam bentuk kalimat yang benar secara gramatikal. Sebuah kalimat tersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan subjek, satu bagian menduduki jabatan predikat, dan satu bagian yang menduduki jabatan objek. Untuk menyempurnakan pesan yang dituangkan dalam kalimat, dihadirkan sebuah keterangan. Jika digambarkan, akan terlihat seperti berikut. Em, Pada gambar ini terlihat bahwa subjek, predikat, objek, adverb memiliki em, tujuannya atau subjek lebih ke aktor atau partisipan, langsung ke noun, predikat ke proses, lalu ke verb, objek ke target atau partisipan, lalu noun, adverb ke circumstance, menunjukkan time, place, purpose, else, dan lain-lain. Dalam setiap bentuk kalimat, bagian yang menduduki jabatan predikat atau proses yang pasti berupa kata kerja. Bagian ini adalah bagian yang paling penting atau paling berperan. Bagian tersebut menggambarkan suatu proses berlangsungnya suatu action atau terjadinya suatu event. Benarlah jika dikatakan bahwa bagian yang paling utama adalah bagian proses pada bagian subjek atau objek. Perlu disadari sepenuhnya bahwa setiap bentuk kalimat aktif, pasif, indirect speech, of reported speech, conditional sentence, tense, causative, causative, subjunctive, subjektif, subjunctive, hanya berisar pada pembicaraan variasi predikat atau proses. Pada contoh berikut, kalimat dapat dikategorikan sebagai active, present tense, predikat atau proses, transitive verb, perlu sampai perlu ditambahkan objek simple. Contoh contoh di sini atau for example, Keisha di sini dia sebagai subjek, always eat sebagai predikat, breakfast sebagai objek, in the morning adverb atau circumstance. Em, di predikat ini menunjukkan kata kerja atau verb. Contoh kalimat berikut dikatakan sebagai, nah ini untuk contoh satunya, active present tense, predikat atau proses, intransitive verb, tambahan objek tidak diperlukan, di mana ya objek itu tidak diperlukan di sini. Jadi Castella always gets up at 5 in the morning. Subjek
di mana Castellas di sini sebagai subjek aktor, always gets up sebagai predikat, objeknya tidak tertera, and at 5 in the morning sebagai adverb ke circumstance. Selanjutnya, beberapa hal penting yang berkaitan dengan elemen-elemen kalimat dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian yang menduduki jabatan subjek pasti berbentuk kata benda, dapat berbentuk kata benda konkret, concrete noun, atau abstrak, abstract noun. Dapat berbentuk satu kata benda saja, a word, a noun, dapat berbentuk kelompok kata, noun phrase, atau dapat berbentuk anak kalimat, subclause. Lalu bagian yang menduduki jabatan predikat atau proses pasti berbentuk kata kerja. Dapat berupa kata kerja biasa, verb, dan dapat berupa kata kerja penghubung, be, linkin, linkens, verb, dapat berbentuk kata kerja saja, a word, a verb, dapat berbentuk kelompok kata, verb phrase, akan tetapi tidak dapat berbentuk anak kalimat, subclause. Kehadiran bagian menduduki jabatan objek sangat bergantung pada jenis kata kerja di bagian predikat. Jika predikat berupa kata transitive verb, maka kedepannya perlu ditambahkan sebuah objek. Akan tetapi, jika predikat tersebut berupa kata intransitive verb, maka kehadiran objek tidak diperlukan. Objek pasti berbentuk kata benda yang dapat berbentuk kata benda konkret, concrete noun, atau abstrak, berbentuk satu kata benda saja, a word, a noun, berbentuk kelompok kata, noun phrase, berbentuk anak kalimat, subclause. Nah, selanjutnya, kehadiran adverb pada sebuah kalimat senantiasa sangat dibutuhkan karena fungsi sebuah adverb adalah untuk mendukung kelengkapan dan kesempurnaan pesan yang disampaikan. Adverb tersebut dapat berupa satu keterangan waktu, adverb of time. Ke- yang kedua, keterangan tempat, adverb of place. Yang ketiga, keterangan cara, adverb of manner. Yang keempat, keterangan tujuan, adverb showing purpose. And yang kelima, keterangan alasan, adverb showing reason. Yang keenam, keterangan rujukan, adverb showing reference. And yang ketujuh, dan lain-lainnya. Variasi, variasi adverb tersebut dapat berbentuk satu kalimat saja, adverb, berbentuk kelompok kata, adverbial phrase, berbentuk anak kalimat, adverbial clause. Perhatikan analisa contoh kalimat berikut ini. People need food. Subject, predikat, objek. People need food every day. Subject, predikat, objek, and adverb. People can buy some food that is cheap in the market. Subject, predikat, phrase, object, phrase, adverb, clause. Only people who has no money can buy good food in the restaurant. Subject, adjective, clause, predicate, object, adverb, phrase. What people really need every day require them to work hard. Subject, noun, clause, predicate, object, and adverb. Selanjutnya akan dibahas lebih rinci tentang jenis kata kerja yang digunakan sebagai predikat di dalam sebuah kalimat. Sebagaimana telah dikenal secara umum dalam bahasa Inggris terdapat beberapa jenis kata kerja. Yang pertama, transitive verb. Ini transitive verb. B. Auxiliary verb. Auxiliary verb B. Selanjutnya, bisa diperhatikan diagram berikut ini.
subjek, predikat, predikat atau verbs, yaitu ada transitive verb, langsung pada terdapat objek. Untuk yang intransitive verb, tidak terdapat objek. Gitu. Terus juga ada subjek, predikat, langsung ke adverb. Lalu ada yang ke be, auxiliary, be, have, atau has been. Terus terdapat adjective, adverb, and noun semuanya. Satu hal yang penting harus diingat, berkaitan dengan permasalahan kata kerja sebagai predikat adalah bahwa dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya perubahan bentuk kata kerja atau variasi bentuk kata kerja sesuai dengan variasi bentuk keterangan waktu. Variasi perubahan bentuk kata kerja tersebut dikenal dengan istilah tense. Pada dasarnya kita hanya membedakan tense menjadi tiga bagian saja. Yang pertama past, yang kedua present, yang ketiga future. Untuk mendalami pemahaman tense, Anda dapat membaca buku Pasti Bisa Bahasa Inggris 16 Tense yang dicetak oleh Andi. Tense, bentuk pas digunakan untuk mengungkapkan proses berbagai hal atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Tense, bentuk present, mengungkapkan realita atau aktivitas bersifat rutinitas yang pada saat ini sering terjadi atau dilakukan. Sementara tense, bentuk future, digunakan untuk mengungkapkan berbagai hal atau aktivitas yang masih dalam rencana atau yang akan terjadi dan akan dilakukan. Perbedaan penggunaan bentuk tense ini hanya terdapat di bagian kata kerja atau predikatnya saja. Present, every day I eat breakfast at 6. Nah, ini Stella is eating breakfast now. She has been eating breakfast for almost 10 minutes. Her mother has eaten breakfast. Nah, untuk yang pasnya itu, this morning I ate breakfast at 7. Keisha was eating breakfast with when I called her at 7:00 yesterday. She had been eating breakfast for almost 15 minutes before I came to pick her. She had eaten breakfast and left the house before 8. Nah, untuk yang future itu menjelaskan tentang hari esok. I will eat breakfast at 9:00. Diva and Kaisa will be eating breakfast when you get their house tomorrow. I think they will have been eating breakfast for 15 minutes by 9:15. I'm sure that they will have eaten breakfast before 9:13 tomorrow. Pembahasan bentuk tense lebih detail dapat dilihat pada unit berikutnya. Demikian juga pembahasan lebih detail tentang verbs and clause. Selama harus sudah memiliki satu bagian sebagai subjek, setiap kalimat juga harus memiliki satu bagian sebagai predikat yang menunjukkan adanya suatu bentuk action atau terjadinya suatu hal.
Dengan demikian, kalimat yang akan Anda tulis dapat disebut sebagai dengan elemen yang lengkap dan efektif. Berikut contoh sebuah teks yang sudah dipisahkan kalimat-kalimatnya. Bagian yang dicetak tebal adalah predikat, dan bagian yang dicetak miring adalah keterangan. Bagian sebelum predikat adalah subjek, dan bagian sesudah predikat yang disebut transitive verb adalah objek. Anak kalimat, subclause, berada di dalam kotak. Text part 1. A school is a free starting place. It is a place where girl and girls meet. They learn many things together in the classroom. They learn all kinds of subject. The subject are mathematics, physics, language, history, culture, and students also learn to behave. They learn how to respect each other. They learn about good manners. Students play many games and sports. They play games to develop their minds. They play some sport to develop their body. Teks di atas menceritakan general things di sekolah. Penulis tidak bermaksud menceritakan aktivitas di masa lalu sehingga menggunakan tense bentuk present. Teks berikut berisi cerita tentang salah satu teman kelas praktik penulis saat hasil duduk di bangku high school. Sesuai dengan pesan yang dituangkan, perhatikan perbedaan dalam penggunaan bentuk tense. Text part 2, I had many friends at high school, but my best friend was a funny boy. His name was Boy Monteras. He used to live in a small village. He has not only clever but was also very generous. All girls like him. He used to go to school by bus. It took around 13 minutes to get to school. He used to leave the house early and get home early too. He loved his parents very much. Monday was his favorite day, and Thursday was his birthday. On Sunday morning, he used to jog around the park, which is located around 10 kilos from his house. Teks berikut berisi rencana tentang beberapa hal penting yang akan dilakukan pada liburan yang akan datang oleh seorang siswa. Oleh karena berisikan suatu rencana atau aktivitas yang masih akan dilakukan, penulis menggunakan bentuk future tense. Nah, untuk yang selanjutnya, text part 3. Next month will be a school holiday. Student will have a half Monday off. Some students will spend their school holiday with parents to visit some interesting place. Some other will only stay around home to clean the house, apply to have something special to do with friends. I will ask them to go on camping in one of the camping resorts in the country. There is one which is not far from my town. The place is very quiet, safe, and comfortable. I plan to spend 3 days with them there. Seperti pada teks di atas, Anda harus menggunakan satu predikat dalam satu kalimat. Akan tetapi, Anda boleh menggunakan satu macam adverb atau dua, atau bahkan lebih secara bersamaan. Some students will spend their school holiday with parents to visit some interesting place. Some others will only stay around home to clean the house. I will ask them to go on camping in one of the camping resorts.
Beberapa kata kerja tertentu yang digunakan sebagai predikat seringkali berbentuk atas dua bagian atau berpasangan. I plan to have something special to do with friends. I plan to spend 3 days with them. Chat. The use of live, uh, he used to live in Smile Village. He used to leave the house early. Predikat berbentuk be akan senantiasa diikuti oleh kata atau phrase, benda, noun, noun phrase. Kata atau phrase sifat adjektif, adjective phrase. Dan kata atau phrase keterangan, adverb, adverb phrase. Untuk mendalami pemahaman materi dan phrase dan klausa, Anda membaca klaus 9 atau 10. Nah, selanjutnya. Next month will be a school holiday. The place is very quiet, safe, and comfortable. My best friend was a funny boy. His name was Boy Montes. He was not only clever, but he was also very generous. Monday was his favorite day. A school is a very interesting place. It is a place where boys and girls meet. Selanjutnya, kind of sentence. Sebelum membaca elements of sentence lebih detail, yaitu pembahasan materi phrase, berikut akan dibahas terlebih dahulu macam-macam bentuk dan jenis kalimat secara lebih praktis dengan harapan Anda dapat memahami dengan lebih mudah. Em, Pertama, sentence. Simple sentence adalah bentuk kalimat sederhana. Dikatakan sederhana karena kalimat ini hanya tersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan satu bagian yang menduduki predikat. Jika bagian yang menduduki jabatan predikat tersebut berbentuk kata kerja intransitif, maka sebuah objek wajib dihadirkan untuk melengkapi kata kerja tersebut. Sementara itu, bagian kalimat yang menduduki jabatan adverb tidak wajib untuk dihadirkan. Namun, demikian, untuk kelengkapan atau kesempurnaan pesan, sebaiknya dihadirkan juga bagian yang menduduki jabatan adverb. Mari kita lihat beberapa contoh berikut. Most students come on time. They are in nice uniform. They work together with their friends in the classroom. Their teacher was given them a postless once a month. Yang di mana terdapat subjek, predikat, objek, dan objek, ad, adverb. Nah, selanjutnya, all people need weather. The president came to visit your city last month. Jennifer looked very energetic. The concert was on Saturday night. The music show was at Quality Hotel. The show was very great. The members of the Senate have elected the great man, the president of their country. Kesimpulannya, setiap bagian, baik yang menduduki jabatan subjek, predikat, objek, komplement, atau adverb, dapat terdiri dari satu kata saja, atau berupa kelompok kata, yaitu terdiri dari dua kata atau lebih. Perhatikan contoh di atas. Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat dalam pembahasan elemen of tense. Perhatikan teks tentang perkenalan berikut ini. Hello, my name is Fitun Zauzin. Please call me Fitun. I am from Indonesia. I am live in Solo. I go to Prestasi College. I like sport. I jog every day, Sunday morning. I go swimming to nice to meet you all. Teks di atas menggunakan kalimat simple karena di setiap kalimat hanya terdapat satu bagian menduduki jabatan predikat. Seperti telah disebutkan dalam diagram di atas, predikat dapat berupa kata kerja penuh, yaitu meliputi kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Predikat dapat juga berupa kata kerja be, is, am, are, was, were, will be, dengan syarat sudah ditambahkan kepadanya kata sifat.
kata benda, atau kata keterangan. Bagian kalimat yang menduduki predikat dicetak tebal. Hello, my name is Fitun Zauzian. Please call me Fitun. I'm from Indonesia. I live in Solo. I go to Prestasi College. I like sport. I jog every Sunday morning. I go swimming too. Nice to meet you all. Berikut teks tentang pekerjaan seseorang. Semua kalimat berikut juga beruntuk simple sentence. The young lady is a tour guide. She takes people on tours to some places in Indonesia. She often takes people on tours to Bali and Lombok. She enjoys her job very much. She works for Castle Tours Travel. She often works on the weekend. She often meets with important person while on the job. Semua pesan yang dituangkan di dalam teks di atas adalah perihal pekerjaan seseorang perempuan muda. Penulis teks tidak bermaksud menceritakan kejadian di masa lalu sehingga ia menggunakan bentuk present tense. Di bagian kalimat yang menduduki predikat dicetak tebal. The young lady is a tour guide. She takes people on tours someplace in Indonesia. She often takes people on tours to Bali and Lombok. She enjoys her job very much. She works for Castle to travel. She often works on the weekend. She often meets with important person while on the job. Lalu berikut teks tentang aktivitas di masa lalu yang dituangkan juga dengan menggunakan kalimat simple. I got up at 6 yesterday morning. I took bed in 6:10. I had breakfast around 6. Um, 13. I left in the house before 6:15, and I rode my motorcycle. I got to school at 7:15. The class began at 7. I came late. My teacher was angry. I told him the reason I got up late. I left the house late. Oleh karena berisi tentang perihal atau aktivitas di masa lalu, maka penulis teks menggunakan bentuk past tense. Bagian kalimat yang memiliki predikat dicetak tebal. Seperti, I got up at 6 yesterday morning. I took a bath 6:10. I had a breakfast around 6:30. I left the house before 6:50. I rode my motorcycle. I go to school at 7:15. The class began on at 7. I came late. My teacher was angry. I told him the reason I got up late. I left the house late. Tes berikut juga menceritakan tentang aktivitas dilakukan oleh Kaisa pada akhir pekan yang lalu. My weekend was pretty quiet. I didn't do much. I just stayed at home. I walked around the house with my parents. After around 10, I watched our movies on TV. I called one of my best friend around 3 p.m. Oleh karena berisi tentang perihal atau aktivitas di masa lalu, maka penulis teks menggunakan bentuk past tense. Bagian kalimat menduduki predikat dicetak tebal. My weekend was pretty quiet. I didn't do much. I just stayed at home. I walked around the house with my parents. After around uh, 10, I watched a movie on TV. I called one of my best friend around 30 p.m.
Berikut teks menceritakan masa kecil seorang bernama Pitun Zeuzian. I used to live small family. I live with my parents. I was proud of my father. He took care of me very much. I love my mother very much. To She used to boil an egg for my breakfast. I went to a Smile Elementary School not far from my house. I used to walk to school. Oleh karena berisikan perihal atau aktivitas di masa lalu, maka penulis teks menggunakan bentuk past tense. Sebagian kalian menduduki predikat dicetak tebal sebagai berikut. I used to live in a small family. I live with my parents. I was proud of my father. He took care of me very much. I love my mother very much too. She used to boil an egg for my breakfast. I went to a small elementary school not far from my house. I used to walk to school. Pada setiap kata kerja transitif pasti ditambahkan objek, sedangkan untuk kata kerja intransitif agar sempurna tambahkan kata keterangan. Secara ringkas dapat dikatakan sebagai bagian kalimat sebelum predikat adalah subjek dan bagian sesudah predikat adalah objek. Jika predikat berbentuk kata kerja intransitif, maka pada bagian tersebut bisa ditambahkan keterangan. Compound sentence. Compound sentence adalah dua buah bentuk kalimat sederhana yang dijadikan satu dengan menggunakan kata penghubung conjunction and atau dan, both and, kedua atau dan, but tetapi, on the other hand sebaliknya, or atau, or else atau jika tidak, either or, baik ataupun, as well as atau juga. Dengan kata lain, compound sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua buah klausa. Clause atau sama dengan simple sentence. Conjunction ends, both and, dan as well as digunakan untuk menunjukkan adanya makna menyejajarkan. Conjunction but dan on the other hand digunakan untuk menunjukkan adanya makna pertentangan. Sementara conjunction or else, either or digunakan untuk menunjukkan adanya makna pilihan. Nah, penggunaan conjunction tersebut memungkinkan kedua kalimat untuk diringkas sehingga kalimat bisa menjadi lebih pendek dan lebih efektif. Nah, tanya itu subjek, predikat, objek, conjunction, terus eh, subjek, predikat, objek, adverb. Nah, sebagai contohnya, sini, Christina Aguilera will have a concert at the end of this month. Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. Menjadi Christina Aguilera and Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. But Christina Aguilera and Jennifer Lopez will have a concert of the end of this month. Kesimpulannya, penggunaan conjunction
harus tepat sesuai dengan makna pesan yang disampaikan pada masing-masing clause. Pada dasarnya, apabila conjunction tidak digunakan, masing-masing klausa dapat berdiri sendiri sebagai bentuk kalimat sederhana. Penggunaan conjunction memungkinkan kedua kalimat dapat dikombinasi lalu diringkas. Salah satu bagian kalimat yang sama kemudian dihilangkan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Berikut teks yang mengkombinasi penggunaan bentuk kalimat simple dan kalimat compound. I usually get up at 4, but this morning I got up at 6. I stayed up last night. Some friend came over and we had dinner together. After dinner, we had conversation and watched television. They left the house at about 11 and I went to sleep. Teks di atas menceritakan aktivitas tadi malam yang dimulai dengan mengatakan kebiasaan bangun, present, dilanjutkan dengan cerita hal yang terjadi tadi malam, pas. Bagian kalimat yang menduduki predikat dicetak tebal seperti berikut. I also get up at 4, but this morning I got up at 6. I stayed up last night. Some friend came out over and we had dinner together. After dinner, we had conversation and watched television. They left the house at about 11 and I went to sleep. Nah, yang ketiga ini adalah complex sentence. Complex sentence merupakan dua buah bentuk kalimat sederhana, clause. Satu kalimat berkedudukan sebagai kalimat utama, main clause, dan satu kalimat yang lain sebagai anak kalimat, subclause, yang digabung menjadi satu dengan menggunakan kata penghubung atau relative pronoun tertentu. Kita memiliki tiga macam subclause, adjective clause, adverbial clause, and noun clause. Fungsi anak kalimat adalah untuk memberikan deskripsi lebih lanjut tentang salah satu bagian kalimat di dalam kalimat ini. Misalnya bagian subjek, bagian objek, atau bagian predikat. Dengan demikian, informasi yang dituangkan di dalam kalimat tersebut menjadi lengkap. Conjunction digunakan untuk menggabungkan anak kalimat yang berupa adverb clause. Relative pronoun digunakan untuk menggabungkan anak kalimat yang berupa adjective clause. Beberapa jenis conjunction atau relative pronoun yang lain digunakan untuk menggabungkan anak kalimat berupa noun clause. Nah, lainnya beberapa bentuk conjunction yang sering digunakan pada anak kalimat yang berupa adverb clause adalah sebagai berikut. Pertama, although atau meskipun digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan pertentangan. Because, sebab atau karena. Sebab, karena digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan sebab atau alasan. Lanjut, after atau before, setelah atau sebelum. Digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. In order that, agar supaya digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan tujuan. So, they to, sehingga agar untuk digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan tujuan. When, ketika atau pada saat. Digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. If, seandainya, digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan kondisi atau syarat. Nah, untuk ininya
keren ini. Dimana yang pertama adalah subjek, predikat, objek. Lalu ada conjunctionnya. Lalu di akhir ada adverb clause. Dimana adverb clause ini terdapat subjek, predikat, dan objek yang berkaitan dengan predikat di awal. Beberapa bentuk relatif pronoun yang sering digunakan untuk menggabungkan anak kalimat yang berupa adjektif. Clause memiliki fungsi utama memberikan deskripsi lebih lanjut pada salah satu bagian kalimat yang menduduki subjek atau bagian yang menduduki objek. Relatif pronoun atau relatif adjektif tersebut adalah sebagai berikut. That yang digunakan untuk adjective clause yang menunjuk pada benda. Wo yang digunakan untuk adjective clause yang menunjuk pada orang. Which yang digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada benda bersifat lebih khusus. Where, di mana digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada tempat. When, ketika, saat, di mana itu digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada waktu. Why, mengapa itu digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada alasan. Sementara how, bagaimana caranya digunakan untuk executive clause yang merujuk pada cara. Nah, ini detail penggunaannya di mana subjek, lalu di situ ada relatif pronoun who, that, which, atau when. Lalu dilanjut oleh adjective clause yang berisi juga nyambung dengan subjek awal tadi, lalu dilanjut dengan predikat dan objek. Atau ada juga yang subjek, predikat, objek, lalu disambung menggunakan conjunction relative pronoun, wo, that, which, when, where, lalu dilanjut adjective clause. Perbedaan praktis dari kedua subclause adalah fungsi dari adverbal clause adalah untuk memberikan deskripsi tambahan kepada seluruh isi kalimat induk atau lebih pada elemen predikat. Fungsi dari adjective clause adalah untuk memberikan deskripsi lebih lanjut kepada subjek atau objek induk kalimat. Dan perhatikan masing-masing diagram di atas. Yang tadi ini. Nah, teks berikut ini bersihkan beberapa kalimat kompleks, kompleks sentence. Bagian yang dicetak tebal adalah predikat, sedangkan bagian sebelum predikat adalah subjek, dan bagian sudah predikat berbentuk transitive verb adalah objek. Bagian yang berada di dalam kotak atau ada dalam kotak adalah anak kalimat, adjective clause, dan adverbal clause. Nah, kalimatnya itu there are many people who live in my small village. Most of them are farmers who have to work at the fields every day. They usually leave their house early in the morning and leave for home after dusk. They grow paddy plants in large fields, which look wonderful when the paddy plants are well fertilized. They harvest the crops after 3 months and sell them. Our farmers in my village are good and never quarrel. They always work together when the cultivating season comes. Nah, beberapa contoh kompleks sentence dengan conjunction berfungsi menggabungkan anak kalimat berupa adverb clause. Anak kalimat ditandai dengan penggunaan tanda koma. Nah, bagian kalimat yang menggunakan adverbal clause dicetak miring. Nah, although the weather was very hot, the city was still very crowded. Because the weather weather was very cold, most tourists wore winter coats.
After all, the members of the tours had dinner. They began to relax and had some conversation. Lalu pada kalimat ini, the drive of the tour bus drove. The bus careful after most of tour members gave some complaints. Nah, selanjutnya, berikut ini beberapa contoh kompleks sentence dengan relative pronoun yang berfungsi menggabungkan anak kalimat yang berupa adjective clause. Bagian kalimat yang merupakan adjective clause berada dalam kotak. Nah, the city that is located near the slope of the mountain usually has cool weather. Contoh dua yaitu the singer who managed the concert at Hilton Hotel last night is very popular all over the world. Nah, pada teks berikut, bagian anak kalimat yang berada di dalam kotak adalah adjective clause, sedangkan predikat dicetak tebal. I was born in a small town which is still very quiet at night. The air is fresh and the weather is cool now. It has many places of interest which are still very natural. During the school holiday, the place is always crowded with domestic tourists who come from different parts of this country. The tickets with which the visitor and can enter the object are sold with cheap price. Berikut beberapa contoh kompleks sentence dengan conjunction atau relative pronoun yang berfungsi menggabungkan anak kalimat yang berupa noun clause. Anak kalimat yang merupakan noun clause digaris bawahi. Nah, contohnya, most people still wonder why the government always increase the price of foods. Dimana kalimat why the government always increase the price of food ini kan digaris bawahi. Terus contoh duanya, so far, a lot of people believe that the bank is the best place where they can keep their money. Nah, lalu pada teks berikut, bagian anak kalimat yang berada di dalam kotak adalah noun clause, sedangkan predikat dicetak tebal, adverbial clause dicetak miring. Nah, I was born a small town. I love my hometown. What I like most about my hometown is the weather. Most people think that the air is still fresh and the weather is cool. I never wonder why my people like to visit my hometown. Besides, it has a wonderful waterfall. It has a nice park of children to play and young people to meet. If you like to visit my town, you have to know when the best time to visit. Don't come to visit my town on January. What usually happen in January is it has a lot of rain. Jadi kesimpulannya, anak kalimat senantiasa berupa kelompok kata yang di dalamnya minimal terdapat satu subjek dan satu predikat. Masing-masing anak kalimat digabung dengan induk kalimat menggunakan conjunction atau relative pronoun yang tepat. Penambahan anak kalimat memungkinkan pesan dapat dituangkan di dalam sebuah kalimat dengan lebih lengkap dan lebih jelas. Nah, lalu bedakan pesan yang tertuang pada pasangan kalimat simple dan kalimat kompleks berikut ini. I was born in a small town. Pesan atau informasi sederhana, tidak elaboratif atau kurang lengkap. Nah,
Untuk yang lebih lengkapnya itu I was born in a small town which is still very quiet at night. Pesan atau informasi menjadi lebih lengkap dan lebih elaboratif karena a small town telah memberikan deskripsi lagi yaitu which is still still very quiet at night. Nah, selanjutnya fungsi masing-masing klausa dapat disimpulkan secara praktis sebagai berikut. A. Adverb clause merupakan anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut tentang predikat induk kalimat atau keseluruhan isi pada induk kalimat. Adverb clause bisa berupa anak kalimat yang menunjukkan keterangan waktu, tempat, tujuan, alasan, dan sebagainya. Bagian kalimat yang ditulis dalam kotak berikut adalah if clause. Contoh kalimatnya yaitu they always work together when the cultivation comes. Contoh lain, the paddy plants look wonderful when they are fertilized. Nah, yang bagian B yaitu adjective clause merupakan anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut kepada salah satu bagian atau elemen kalimat, baik yang menduduki jabatan subjek maupun jabatan objek. Elemen tersebut biasanya berbentuk frasa benda. Bagian kalimat yang ditulis dalam kotak adalah adjective clause. Nah, contoh kalimatnya yaitu I was born in a small town which is still very quiet at night. Terus contoh dua, it has many places of interest which are still very natural. Nah, yang ketiga nih, noun clause merupakan anak kalimat yang menduduki jabatan subjek ataupun juga bisa menduduki jabatan objek di dalam kalimat. Bagian kalimat yang ditulis dalam kotak adalah noun clause. Nah, contohnya, what I like most about my hometown is the weather. Contoh lainnya, I never wonder why many people like to visit my hometown. Nomor 4, compound atau complex sentence. Compound complex sentence adalah bentuk kalimat gabungan antara compound sentence dengan complex sentence. Dengan kata lain, compound complex sentence adalah bentuk compound sentence yang salah satu main clause-nya berbentuk complex sentence. Oleh karena berupa gabungan, maka penggunaan conjunction dan relative pronoun sangat diutamakan. Kita bisa menggunakan kombinasi beberapa conjunction dan relative pronoun sekaligus. Nah, setelah SPO atau subjek, predikat, dan objek, itu kita bisa menambahkan eh, conjunction and, but, or, otherwise, or else. Lalu disambung lagi dengan menggunakan subjek, predikat, objek. Lalu disambung lagi menggunakan conjunction dan terakhir adjective clause-nya. Itu menjadi sangat kompleks ya, compound complex sentence. Ada juga yang setelah subjek predikat objek disambung conjunction, disambung lagi sama SPO subjek predikat objek, disambung conjunction lagi, dan terakhir subjek predikat objek. Pada teks berikut, bagian anak kalimat yang berada di dalam kotak adalah adjective clause. Sedangkan predikat dicetak tebal, conjunction dicetak miring dan digarisbawahi. Nah, contohnya,
My best friend and I were born in a small town, which is still very quiet at night. The air, which we can feel in most parts of the town, is still fresh and the weather is cool now. It has a nice park with spring weather and a waterfall, which are still very natural. During the school holiday, the place is always crowded with domestic tourists who come from different parts of this country. The ticket which the visitor can enter the object are sold with cheap price. Nah, bacalah juga beberapa kalimat berikut ini. Semua kalimat menggunakan bentuk kompleks sentence. Bagian anak kalimat yang berada di dalam kotak adalah adjective clause atau adverbial clause. Sedangkan bagian merupakan predikat dicetak tebal. Conjunction dicetak miring dan digaris bawahi. Contohnya, the government has increased the price of some fuel product and decreased the financial aid that is actually needed by most people. Baca juga teks berikut. Di dalamnya terdapat beberapa jenis kalimat yang digunakan sekaligus, yaitu simple, compound, complex, and compound complex. Stella used to live with her aunt in Jakarta when she was still a child. She went to elementary school, which is not too far from her aunt's house. Though was born in a small village in Semarang, but grew up in Jakarta. Her favorite game was hide and seek. He used to jog and on Sunday morning with her aunt, and when the holiday came, they went out to visit the museum and parks. Well, it is very easy to get around the city. The city has a very popular name as Kota Pelajar. It is trim and the people and friendly are friendly. There are many high school and universities. Shopping is good. So there are many shopping center and traditional markets. Public transport are good too. There are many bus and taxi. The nightlife is exciting. There are many restaurant and you can find many entertainment center. They stay open until very late. One of the most popular and marked in Yogyakarta place. There are many foreign tourists who visit it every year. Nah, kesimpulannya, pada gabungan antara compound sentence dan complex sentence, penggunaan kombinasi conjunction dan relative pronoun selalu tidak bisa kita hindari. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih.